sebagai petani intinya ketika mempunyai ilmu itu seakan-akan diharuskan itu diflorkan, disampaikan kepada para petani biar para petani itu cerdas. Itu awal saya, Bu. Maksudnya pikiran saya dan cita-cita saya ini biar petani itu cerdas, biar tidak terkungkung membeli produk dari luar negeri seperti banyak itu dari senjata apa, biar tidak merasa terjajah. Itu pikiran saya. Makanya ketika ada ilmu sedikit saya langsung sebarkan ke petani. Nah, seperti penemuan Jakaba ini, artinya dalam hati saya tidak ada pikiran-pikiran bisnis. Yang penting teman-teman saya, teman-teman seperjuangan dalam pengadaan ketahanan pangan ini biar mandiri. Nah, namun setelah berjalan beberapa hari, nah ternyata memang ada semacam praktisi yang seharusnya ini produk ini tidak boleh divulgarkan, diberitahukan kepada orang karena menyangkut dengan tentunya orang yang mempunyai pabrik tentunya. Nah, dengan itu saya juga menyadari, sehingga ketika kami berhadapan dengan petani, yang jelas petani itu bermacam-macam juga. Ada yang suka berinovasi, artinya ketika apa yang saya sampaikan itu diterima dan juga melakukan. Ada juga yang tidak bisa melakukan, artinya tidak bisa mengerjakan sendiri, dan mereka itu menanyakan, coba abang membuat produk biar saya beli. Nah, makanya inilah timbullah, terciptalah bentuk Nu Jakaba Plus ini. Itu awal-awal cerita dari Jakaba. Nah, untuk membuat Jakaba biar cepat, ini adalah ailery, ini cucian beras. Kalau untuk mendapatkan Jakaba biasanya ini 50-50, 50% jadi, bisa 50% bisa tidak jadi. Ini dibiarkan seperti ini, yang penting ada saluran udara, artinya ada anaerob, aerob, seperti itu. Artinya ada udara keluar masuk. Nanti setelah usia sekitar 15 hari sampai 30 hari, dia akan muncul jamur Jakaba. Akan muncul Jakaba. Ini kalau beruntung. Makanya Jakaba itu jamur keberuntungan abadi. Karena kalau tidak beruntung itu tidak akan mendapat. Itu tidak menggampang jamur tersebut. Itu awalnya. Dan untuk alternatif lain bisa menggunakan dedak. Ini menggunakan dedak dan juga air biasa. Ya cukup diambilkan seperti ini, sekitar beberapa sendok saja. Karena di dalam ini kandungan sama, ada kandungan karbohidrat dan juga vitamin B1, B6 dan B12. Ini sudah ada di sini, dan inilah tempat munculnya jamur Jakaba. Seperti itu. Ini bisa seperti ini, bisa menggunakan ailery. Sebenarnya ini kan sama-sama mengandung karbohidrat dan juga vitamin B6, B12 dan B1. Seperti itu. Ini jika menggunakan apa untuk awal, artinya untuk mendapatkan secara mandiri, terkecuali menggunakan biang. Nah, kalau misalnya menggunakan biang, cukup diambilkan sedikit saja, dimasukkan, ini sudah akan jadi, dipastikan jadi 100% pasti jadi, seperti itu. Nah, untuk Jakaba ini usianya sekitar 1 bulan, seperti ini, agak putih, masih agak ada oranye sedikit. Tapi kalau sudah 1-2 bulan akan seperti ini. Ini sudah agak menghitam. Ini bukan jamur patogen, tetapi ini sudah tua dan dia sudah akan lapuk dan akan larut pada cairan. Seperti itu. Nah,
Itu kalau sudah tua akan lapuk dan akan larut ke dalam cairan, sehingga kandungan zat kitin dari jakaba itu akan larut ke dalam cairan, dan itu bisa dimanfaatkan cairannya karena jakabanya itu sendiri sudah larut seperti itu. Nah, dan terus yang apa namanya, jadi jakaba ini semakin lama didiamkan semakin bagus, semakin nanti akan kelarutannya itu akan semakin pekat. Terbukti ketika saya cek menggunakan TDS yang satu bulan cuman keluar sekitar 1000, kalau sudah 2 bulan itu bisa sampai 2000 ppm nya. Bahkan kalau sudah lebih, seperti produk saya ini sudah, kalau dicek sudah muncul 3000 ppm seperti itu. Jadi menurut dari analisa saya, katanya ini jakaba ini kan di dalam Facebook ataupun di YouTube ini dulunya kan memang menimbulkan perdebatan karena jakaba ini dianggap patogen, bahkan ini dianggap bersemayamnya bakteri protozoa, karena protozoa itu akan memakan habis bakteri yang menguntungkan. Bahkan ya, bakteri yang menguntungkan apa saja dia akan habis dimakan oleh protozoa. Dan ketika sudah seperti itu, seperti yang sudah 3 bulan, 2 bulan, berarti sudah jernih. Kalau kita merunut pada cerita orang bahwa ini adalah ada protozoa di dalamnya, tentunya semakin jernih. Memang ketika dicek TDS tentunya dia akan semakin hilang, artinya tidak, katakanlah kurang dari 1000 TDS-nya, malah semakin jernih semakin bagus TDS-nya itu. Seperti itu. Artinya kepekatan dari kandungan itu sudah lebih pekat. Bahkan saya menganggap karena jernihnya itu, saya menganggap itu adalah termasuk nutrisi nano seperti itu. Ya. Terus soal masalah manfaat sudah dirasakan oleh beberapa petani di sini, termasuk kelompok tani kami. Alhamdulillah kelompok tani kami Sumber Rezeki ini aktif. Tiap 1 minggu itu ada pertemuan arisan sholawatan, dan di sana itu ketika ada permasalahan dalam pertanian itu saling dirembuk bersama, saling mencari solusi. Siapa yang mempunyai solusi, dia akan memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok anggota kelompok yang mempunyai masalah di dalam pertanian. Seperti itu. Itu alhamdulillah di dalam pertanian di kelompok tani kami sangatlah hidup. Banyak sekali kegiatan-kegiatan mengenai terutama merasakan manfaat dari jakaba. Selain itu, karena jakaba sudah saya share di YouTube tentunya, karena YouTube itu luas, baik secara nasional bahkan internasional. Testimoni sudah saya tampilkan di beberapa YouTube, bahkan di YouTube-nya orang yang ketika menerangkan soal jakaba, dia juga menerangkan testimoni mengenai manfaat dari jakaba. Bahkan terakhir saya pernah ditanya, mungkin karena Aileri ini sudah mengandung vitamin B1 dan B16, B2 dan B6 dan B12, mungkin itu yang menjadi bagus ke tanaman. Nah, ini sudah saya juga diuji cobakan. Ternyata kalau cuman air leriptok itu sangat beda sekali dengan air yang ditumbuhi jakaba. Itu sangat beda sekali. Sudah saya sering uji coba di beberapa tanaman, bahkan bukan cuma saya sendiri yang melakukan seperti itu. Artinya secara real di lapangan sudah bisa dibilang hampir 90% sudah kami lakukan. Cuman
seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa Jakaba ini belum saya uji laboratoriumkan. Tetapi walaupun tidak dilaboratoriumkan, manfaat-manfaat dari Jakaba ini sudah saya pegang dan sudah kami rasakan, terutama mengenai soal bisa menyembuhkan tanaman yang layu dan juga pertumbuhan di tanaman ketika diaplikasikan Jakaba. Ini yang paling saya dalami. Bahkan di beberapa hari yang lalu kami uji cobakan. Sayangnya Bapak Ibu penilai kemarin ini agak mendadak. Andaikan tidak mendadak, tentu akan saya ilustrasikan bagaimana kehebatan Jakaba. Karena saya sudah beberapa kali uji coba, Jakaba ini bisa menetralkan racun kimia, Bu. Bisa menetralkan racun kimia. Mungkin di YouTube saya itu ada, kalau ingin lihat. Andaikan tidak mendadak, akan saya ilustrasikan di sini. Karena ini mendadak nggak bisa. Nah, begini, akan sedikit saya ceritakan. Kemarin saya uji coba Jakaba, cairan Jakaba yang sudah jadi seperti ini. Ini kan sudah katakanlah sudah lebih 1 bulan, apalagi seperti itu yang sudah 2 bulan. Itu dimasukkan ke dalam wadah, itu diberi pestisida kimia 1, dan wadah kedua itu diberi fungisida kimia, dicampur sama fungisida kimia dan juga pestisida kimia. Yang kontrol menggunakan air saja dan pestisida kimia. Ternyata setelah saya masukkan jentik dengan air yang jelas hanya nggak sampai 1 menit, ini langsung mati yang namanya jentik. Namun yang dicampur dengan Jakaba, jentik itu tetap hidup. Saya biarkan sampai 4 hari, 5 hari, 1 minggu, tetap gesit, artinya hidup. Lah, dengan seperti itu saya berasumsi berarti Jakaba ini mampu menetralkan racun kimia, sehingga kemanfaatan di lapangan ini akan mampu mempercepat kesuburan tanah. Karena di dalam tanah itu ketika lama menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia, banyak residu, dia akan mempercepat penguraian. Saya berasumsi seperti itu. Karena ketika uji coba menggunakan pestisida kimia, ternyata jentik itu hidup. Itu asumsi saya. Nah, karena itu yang bentuknya bisa dilihat seperti jentik walaupun kecil, kan masih bisa dilihat. Saya minta tolong sama PPL yang Pak Rizali Ansar yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan Selatan itu, beliau punya mikroskop. Coba teliti Jakaba, cairan Jakaba yang dicampur dengan pestisida kimia. Tolong Pak Rizali buat saya. Nah, ternyata setelah dia menyanggupi, nah ternyata di dalam Jakaba ini, maksudnya Jakaba ini kan jamur ini, Jakaba maksudnya kan jamurnya. Maksudnya di cairan ini ternyata ada bakteri-bakteri yang biasa ada pada PGPR. Artinya ada bakteri Rhizobium, ada Lactobacillus, dan juga seperti Nitrobacter dan sebagainya. Nah, ternyata ketika dicampur dengan pestisida kimia oleh Bapak Rizali Ansar, 3 jam sampai 1 hari kemudian ketika di mikroskop, ternyata bakteri itu tetap hidup. Bakteri yang dicampur pestisida itu tetap hidup karena gara-gara tercampur dengan Jakaba. Jadi asumsi saya sementara berarti Jakaba ini unik sekali. Jadi beda pada sebelumnya. Sebelum adanya Jakaba itu sudah tahu semua praktisi organik tentunya. Pupuk organik cair, pupuk POC mol itu tidak boleh dicampur dengan pestisida kimia karena bakterinya itu akan mati. Kan seperti itu biasanya. Nah, dengan adanya Jakaba sekarang terbalik, bahkan pestisidanya yang akan netral. Seperti itu. Dan itu juga saya lakukan juga penelitian ketika menggunakan pestisida kimia dicampur dengan Jakaba di lapangan, artinya disemprotkan ke tanaman.
memang tidak ada efeknya. Artinya efek daya bunuhnya itu agak menurun memang agak menurun. Makanya ketika banyak pertanyaan di YouTube ataupun di Facebook ataupun teman-teman tani di sini, artinya di kelompok tani kami, saya menyarankan jangan dicampur pestisida. Tujuannya bukan karena jakabanya takut mati, bukan. Takut pestisidanya itu ketika diaplikasikan mubadir seperti itu. Jadi sudah ada titik balik sekarang dengan adanya Jagaba, dan ini insya Allah akan menjadi penelitian lanjut. Tentunya seperti ibu ini punya kapasitas, mempunyai katakanlah mempunyai lab, ini bisa menjadi terobosan-terobosan baru biar ini menjadi manfaat bagi petani kita, petani Indonesia pada umumnya. Ada beberapa hal yang ini perlu dicatat bahwasanya bahwasanya Jagaba itu isinya apa aja. Nah, ini perlu juga pembuktian. Mungkin kalau Pak Junaidi mampu ya nggak apa-apa, tetapi alangkah baiknya ini sudah miliknya kabupaten begitu Pak. Jadi dinas pertanian, bupati juga benar-benar mengawal hal ini. Jadi ini trademarknya Kabupaten Situbondo secara besar lagi, yaitu Jawa Timur, dan secara besar lagi mungkin tidak ada di dunia yang lainnya, mungkin ya Indonesia barangkali itu ya Pak ya. Jadi salah satu bentuk yang ada di Indonesia, di Jawa Timur dan di Situbondo. Itu satu. Yang berikutnya, kemarin kan Bapak sudah mempresentasikan bahwa saya ini bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk cair, bisa meningkatkan bla 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 bla. Oke, it's okay ya Pak ya. Namun demikian itu perlu pembuktian secara akademisi, secara sainsnya barangkali ya, secara sainsnya itu kandungannya apa saja, dan termasuk kalau ini jamur termasuk di dalam kriteria jamur apa. Nah, ini yang bisa menyelesaikan, mungkin nanti bisa bekerjasama dengan BRIN. Kami sudah sesuai dengan arahan Ibu ya, dan arahan Bupati sudah melaksanakan tindak lanjut. Karena ini butuh lintas koordinasi, kami sudah mengumpulkan dinas DPMPTSP, dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu, kemudian disko perintah di perdagangan, pertanian, dan Pak Abad Junaidi sendiri. Karena setelah kami kumpul bersama, betul katanya Ibu dan Pak Bak tadi, ini perlu rangkaian panjang tadi yang harus dilalui. Makanya Pak Bupati mengharapkan kami untuk intervensi, dan besok lusa kami mendatangkan Ketua BRIN, Badan Riset Internasional Cibinong ya, ke Situbondo hari Jumat ya. Hari Jumat ya, besok Kamis atau Jumat. Beberapa dinas kami undang, termasuk dipimpin langsung Pak Bupati. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 12 November 2022 Inovasi Jagaba minggu lalu telah presentasi di depan tim penilai tingkat Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan masuk nominasi, dan hari ini telah memasuki seleksi tahap 4, yaitu uji lapang dan langsung ke lokasi. Mudah-mudahan nanti inovasi Jagaba ini akan masuk ke nominasi berikutnya. Kita doakan. Hari ini kami bersama salah satu tim penilai, yaitu Bapak Bagus. Kami mohon tanggapannya Pak Bagus. Terima kasih Bapak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo atas dukungan fasilitasi beliau, sehingga pengembangan inovasi di sektor terutama pupuk dan juga di sisi pengendalian sudah ditemukan oleh petani. Inovasinya berupa Jagaba yang dikembangkan dari Kecamatan Arjasa, dan ini sangat kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiatif yang positif. Dari 35 inovasi, Jagaba ini adalah salah satu yang diunggulkan untuk dikembangkan lebih baik di masa depan, dan sangat prospektif
Dan kami hasil penilaian lapangan ini juga menunjukkan bahwa Jakaba sangat potensial untuk selain hanya diunggulkan, tapi kita berharap nanti bisa dikembangkan lebih jauh karena melihat kemanfaatannya dan efektivitasnya, sehingga Jakaba dari Situbondo ini mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar kesulitan-kesulitan yang dialami petani di Jawa Timur. Dan kami selama Hari Pangan Sedunia ini mengambil inovasi-inovasi dari petani yang kita harapkan dari inovasi itu bisa membantu bagaimana meningkatkan produksi pertanian di Jawa Timur. Dan kita ingin dari inovasi ini lumbung pangan di Jawa Timur dapat kita pertahankan. Terima kasih kepada petani-petani di Situbondo, khususnya Arjasa, yang telah senantiasa memberikan inisiatif, inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat dan baru. Di tengah keterbatasan yang ada, masih ada harapan yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan pembangunan petani. Terima kasih, selamat untuk petani di Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya penyuluh dari BPTP Jawa Timur sangat mengapresiasi sekali temuan tentang Jakaba ini. Ya, ini yang namanya petani berkreasi untuk menemukan inovasi ya dalam rangka ketahanan pangan. Oleh sebab itu, kami juga mohon kepada para pemangku kebijakan agar temuan ini dikawal dengan baik ya, karena ini menyangkut hajat orang banyak. Satu, yang kedua, mohon juga agar temuan ini juga benar-benar dijaga kemurniannya, jangan sampai terkontaminasi dengan mikroba-mikroba yang lainnya. Kalau memang Jakaba ini memberikan efek ya terhadap produksi dan pertumbuhan tanaman dengan baik. Jadi sekali lagi tetap dari pihak dinas untuk menjaga isolat kemurnian daripada isolat Jakaba tersebut, agar kelak manakala kita butuhkan dalam jumlah banyak kita mudah. Saya khawatirnya ntar menemukan aja, cuman kita hilang kemana-mana kita nggak tahu. Demikian, terima kasih.